Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وأفاض من نعم عليك مزيدا فقد أتاك من المهيمن عفو وأفاض من نعم عليك مزيدا فقد أتاك من المهيمن عفو وأفاض من نعم عليك مزيدا Perjalanan dari kehidupan sahabat Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib, atau yang kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namanya Abdullah, namanya sahabat Abu Bakar itu Abdullah namanya. Beliau dikenal dengan Abu Bakar menurut sebagian riwayat bahwa karena beliau menikahi wanita yang dikenal dengan Ummu Bakar, sehingga kemudian dikenal dengan Abu Bakar. Padahal tidak ada anaknya yang namanya Bakar, tidak ada. Namanya siapa? Sahabat Abu Bakar tidak punya anak namanya Bakar, tidak ada. Cuman memang menikahi wanita yang dikenal dengan Ummu Bakar. Akhirnya kemudian beliau disebut dengan Abu Bakrin. Itu asal-usul sebutannya Abu Bakar. Beberapa waktu saya cari-cari ini, kenapa ini Abu Bakar disebut Abu Bakar? Nggak ada anaknya namanya Bakar, nggak ada. Tidak juga beliau mempunyai sebab tertentu. Biasanya Abu ini dalam bahasa Arab disebut dengan kunyah. Kunyah itu misalnya saya punya anak, ya misalnya namanya anak saya misalnya Bakar, lalu kemudian saya disebut Abu Bakrin, bapaknya Bakar. Itu betul. Atau kemudian biasanya ada dia hobi tertentu, punya hewan peliharaan atau ada sesuatu tertentu, seperti sahabat Abu Hurairah. Hurairah itu hirrah, kucing kecil, karena sering diikuti sama kucing kecil, akhirnya disebut Abu Hurairah. Padahal nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Itu nama aslinya Abdurrahman, bukan Abu Hurairah nama aslinya, cuman sudah dikenal dengan sebutan Abu Hurairah. Nah, Abu Bakar ini dicari-cari, ini kenapa ini enggak ketemu. Ternyata ada satu riwayat saya dapati, dia menikahi wanita yang dikenal dengan Ummu Bakar. Akhirnya dia ikut dipanggil jadi Abu Bakar. Abdullah nama aslinya, nama ayahnya Uthman, Abdullah bin Uthman. Nah, ayahnya ini dikenal sebutannya Abu Quhafah. Abu Quhafah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an
lahir 2 tahun setengah setelah kelahirannya Rasul SAW atau setelah tahun gajah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini lebih muda 2 tahun setengah daripada Rasul SAW. Kalau dari suku, beliau ini sukunya suku Taim, Bani Taim namanya. Makanya tadi di dalam nasabnya Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Di sini Taim nih. Baru bin Murrah. Nah, ketemunya dengan Rasulullah SAW di Murrah. Murrah nanti punya beberapa anak, ada Taim, ada Kilab. Nah, Rasulullah SAW dari jalurnya Kilab. Oh, itu ilmunya orang sana itu. Namanya ilmu ansab, ilmu nasab. Mereka harus hafal itu. Kalau di kita udah paling bapak, kakek, buyut, udah hilang udah lupa kita, nggak ngerti udah. Kalau mereka hafal itu. Jadi ini nasabnya ketemunya dengan Rasulullah SAW di Murrah. Kakeknya yang di Murrah tapinya. Di Murrah punya anak, ada Taim, ada Kilab. Nah, Kilab ini jalurnya Rasulullah SAW. Usia sama-sama Quraisy berarti, sama-sama Quraisy. Cuman tadi kan banyak butunu Quraisy. Nah, butun Quraisy itu artinya suku-suku lagi dari keturunan-keturunan yang keberapa gitu. Jadi di Makkah itu ada semacam, kalau kayak kita, tata letak kota, perumahan, pemukiman. Mereka memang tata letak pemukimannya berdasarkan suku-suku. Bani Hashim, sukunya Rasulullah SAW, itu satu kampung. Nanti misalnya suku lain, kampung lain lagi, klasternya beda lagi, gitu. Tapi mereka sama-sama Quraisy. Nah, tentang masuk Islamnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini menarik sekali. Mengapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu termasuk orang yang awal mula masuk Islam dari luar lingkungan rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama usia Rasul 40 tahun ketika menerima wahyu yang pertama. Berarti kira-kira usianya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an baru sekitar usia 37,5 atau 38 lah kalau kita bikin genap itu. Terpaut 2 atau 2,5 tahun. Rasul terima wahyu, pulang, ceritanya sama siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang beliau menerima wahyu? Kepada istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah jadi orang yang masuk Islam pertama kali tanpa melihat laki-laki atau perempuannya. Ya jelas terang, karena memang yang pertama kali terima wahyu siapa? Rasul. Lalu Rasul ceritanya kepada siapa? Khadijah radhiyallahu anha masuk Islam. Maka Khadijah menjadi orang yang pertama kali masuk Islam secara mutlak. Secara mutlak, karena memang ceritanya kepada Khadijah lebih dulu. Habis itu dibawa oleh Khadijah kepada siapa? Anak dari pamannya Khadijah, bukan pamannya, Pak. Anak dari pamannya Khadijah, Waraqah bin Naufal bin Asad. Ya, itu namanya tuh, Waraqah bin Naufal bin Asad. Khadijah bintu Khuwailid bin Asad. Khuwailid sama Naufal kakak adik. Khuwailid punya anak Khadijah, Naufal punya anak Waraqah. Jadi dia itu anak pamannya, bukan pamannya. Iya. Jadi saya tidak tahu itu informasinya, distorsinya mulai dari mana. Karena dulu zaman saya sekolah dibilang pamannya itu, anak pamannya. Karena Naufal itu pamannya Khadijah radhiyallahu anha. Diceritakan juga kepadanya, sampai kata Waraqah, kalau saya nanti masih hidup dan engkau diusir oleh kaummu, saya akan membelamu. Dan itu menjadi bukti bahwa dia telah beriman. Selanjutnya yang masuk Islam atau yang beriman ini masih di masa-masa awal wahyu pertama masih, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini budaknya Khadijah radhiyallahu anha, diberikan kepada
Rasul sallallahu alaihi wasallam dimerdekakan lalu diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu enggak mau pulang ke kampungnya, ke kaumnya, tetap mau ikut dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam. Karuan karena dalam rumah mendapatkan informasi itu. Selanjutnya yang masuk Islam di masa-masa awal ini Ali ibn Abi Thalib, yang disebut-sebut oleh para ulama dari kalangan anak-anak. Kok bisa Ali bin Abi Thalib dia beriman? Karena dia diasuh di rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang ini kayak kalau Khadijah radhiyallahu anha jelas memang istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk Islam pertama. Waraqah bin Nawfal karena diberitahukan, diinformasikan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibawa ke sana. Zaid bin Harithah karena memang di rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadinya budaknya Khadijah radhiyallahu anha. Ali bin Abi Thalib memang dididik di rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti ayah yang kedua bagi Ali bin Abi Thalib setelah ayah kandungnya sendiri. Jadi Abu Thalib itu anaknya banyak, kehidupannya agak susah, agak fakir. Makanya waktu itu pamannya Nabi yang namanya Abbas bin Abdul Muttalib ngomong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ambil satu-satu lah anak pamanmu ini untuk kita asuh. Ditanya kepada Abu Thalib, ya silahkan ambil siapa saja, yang penting jangan ambil Aqil. Aqil itu salah satu anaknya. Talib, Ja'far, Aqil, terus 2 perempuan, baru kemudian Ali. Kalau nggak salah sekitar 6 anaknya Abu Talib. Itu susahnya sirah, rada susahnya itu ngapalin keturunan orang, keturunan kita tidak hafal. Akhirnya Abbas ngambil Ja'far untuk diasuh, Ja'far bin Abi Thalib, yang akhirnya termasuk Islam. Nah, hijrah ke Habasyah itu kisahnya Ja'far itu muncul di situ. Ja'far bin Abi Thalib. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diambil oleh Rasulullah SAW, diasuh oleh Rasulullah SAW. Jadi nggak aneh kalau kemudian mereka termasuk orang-orang awal yang masuk Islam karena dalam ruang lingkup rumah. Lalu bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya sebagaimana masyarakat Quraisy yang lain, berdagang. Memang itu keahlian mereka berdagang. Mau gimana lagi? Bercocok tanam tak ada lah di sana cocok tanam. Kebun kurma itu adanya di Madinah. Kebun kurma Madinah, Mekah nggak ada dikenal kebun kurma. Ya paling menggembala. Menggembala pun anak-anak, orang dewasa enggak. Ya berdagang. Perjalanan perdagangannya masyarakat Quraisy biasa ke Syam dan kemana? Ke Yaman, 2 negeri. Syam itu ya Palestina, Yordan dan sekitarnya. Jadi dulu tuh Palestina, Yordan, Lebanon itu semuanya disebut Syam dulu. Dan itu dikuasai Romawi. Lalu kemudian Yaman. Yaman sebelum dikuasai oleh Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Abraha itu Habasyah, Pak. Ya perlu diingat, bukan orang Arab deh. Itu orang Habasyah, orang Afrika lah, Ethiopia. Makanya ada gajah. Itu gajah dari Afrika itu. Bukan dari Yaman. Yaman nggak ada dikenal gajah, coba. Mana ada Yaman dikenal dengan gajah? Itu gajah dari Afrika. Import. Dan gajahnya jenisnya, kata Imamul Hafidz Ibnu Katsir, mamut. Tuh, pernah dengar mamut ya, Pak? Silakan Anda baca kalau Anda percaya kitab tafsirnya Al-Imamul Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Kata Al-Imam Hafidz Ibnu Katsir, fil gajahnya itu dia tulis apa? Mahmud. Imam Ibnu Katsir yang bilang begitu. Bukan Mahmud nama orang, bukan. Mahmud. Tuh. Itu lama yang nyebutin. Masya Allah. Gajahnya dari Afrika dibawa. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melakukan perjalanan sebagaimana orang-orang Quraisy disebutkan dalam surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ.
perjalanan mereka kalau lagi musim panas ke Syam, kalau musim dingin ke Yaman. Karena kalau Syam musim dingin, dingin. Nggak usah Syam, Madinah aja kalau lagi musim dingin. Nah, makanya kalau lagi musim dingin mereka ke Yaman perjalanan dagangnya. Kalau lagi musim panas baru mereka ke Syam. Nggak kuat dingin, orang Makkah nggak kuat dingin. Makanya nanti sebagian para sahabat, termasuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika hijrah ke Madinah, pas di Madinah cuacanya dingin, flu. Bener ini. Termasuk sahabat Bilal, flu. Orang Makkah nggak biasa dingin. Nah, ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berdagang ke Syam, sebagaimana kita pernah dengar kisah di mana paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Talib pernah membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam berdagang ke Syam. Yang lalu kemudian ada seorang rahib. Ada yang bacanya Bahira, ada yang membacanya Buhaira. Dia kan yang tahu karena dia ahlul kitab, dia baca kitab, dia tahu ciri-cirinya. Oh ini anak kamu. Bukan. Ini keponakan saya. Ayahnya mesti sudah wafat. Udah tahu itu rahib. Ayahnya mesti sudah wafat. Duh, kok tahu ya ini ada ciri-cirinya? Karena ini ciri-cirinya Nabi. Pulang, bawa pulang. Nanti dibunuh sama orang Romawi. Kalau tetap berangkat ke Syam dibunuh sama orang Romawi. Akhirnya pulang. Singkat cerita pulang. Itu sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berangkat, sebagiannya para ahli sirah menyebutkan itu sang rahib itu masih hidup. Sang rahib itu masih hidup. Lalu kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mau menuju ke Syam, singgah di kampungnya sang rahib itu, didatangi sama rahib itu. Berapa kamu? Siapa nama ayahmu? Sebutin nasabnya. Masih hidupkah dia? Masih. Oh, bukan kamu berarti. Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa maksud Anda? Ada nabi yang diutus di tengah-tengah kalian, dari suku kalian, ciri-cirinya demikian-demikian, tapi ayahnya sudah tidak ada, ayahnya sudah wafat. Kan Rasulullah SAW sudah wafat ayahnya. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika tidak dikira itu Rasul oleh rahib itu, dikira inilah Rasulnya. Ketika ditanya ayahnya masih hidup, ayah kamu masih hidup, sudah nggak ada. Oh berarti masih hidup. Oh berarti bukan kamu ini orangnya. Setelah dijelaskan ciri-cirinya itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung mengenali bahwa itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pulang habis berdagang, tidak pakai tanya-tanya, langsung datangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu nggak didakwai siapa-siapa itu. Dia tidak didakwai siapa-siapa. Dia dapat informasi dari Nabi itu, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa pertanyaan yang dia dapatkan informasinya dari sang rahib tersebut. Ketika dijelaskan kepadanya, langsung dia beriman. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nggak pakai macam-macam, langsung beriman. Pada saat itu ya tadi, berarti jumlah orang yang masuk, Waraqah kan wafat, kemudian Waraqah bin Nawfal wafat, berarti dengan Khadijah radhiyallahu anha, Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baru 4 orang. Maka mestinya kalau kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang di surat At-Taubah ayat ke-100, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Generasi-generasi awal yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Pasti masuk awal mula di dalam ayat ini siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi mestinya dong masuk, masa iya nggak masuk? Ya tadi kita sebut 4 orang. Waraqah, karena Waraqah nggak lama setelah itu wafat, Waraqah bin Nawfal. Ini tinggal 4 nih. Bahkan dengan sebab masuk Islamnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sejumlah para sahabat ada 5 itu masuk Islam karena dakwahnya. Di sini termasuk sahabat-sahabat yang utama, Utsman bin Affan. Lalu kemudian Abdurrahman ibn Auf. Termasuk juga menantunya sendiri Az-Zubair ibn Al-Awwam. Az-Zubair ibn Al-Awwam ini suaminya Asma bintu Abi Bakrin. Nah itu
Asma itu kakaknya Aisyah, beda ibu. Termasuk juga ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu masuk di dalamnya. Itu sahabat-sahabat itu masuk Islamnya karena sebab diantaranya dakwahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu bicara person to person, orang per orang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini punya semacam perkumpulan. Mungkin kalau kayak kita semacam komunitas pengusaha, karena beliau ini kan pengusaha, kumpul bicara, ternyata mereka tertarik. Akhirnya dengan sebab dakwahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW, akhirnya kemudian masuk Islam, dan rata-rata mereka pemuda, usianya sekitar 30-an, 26 yang masuk Islam. Kenapa? Karena pemuda cenderung masih mau membuka dirinya, cenderung masih mau menimbang. Ingat ya, usia 40 itu masih pemuda, Pak. Tapi pemuda sudah di ujung gitu. Masih pemuda tapi masih. Tapi pemuda sudah di ujung, di masa-masa penghujung. Mereka lebih cenderung terbuka. Dan semenjak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam, tidak ada sedikit pun yang tidak dilakukan oleh Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menginfakkan hartanya, termasuk banyak memerdekakan budak, sebagaimana kita ketahui. Ya, termasuk sahabat Bilal radhiyallahu anhu dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Harga budak itu mahal, Pak. Budak itu mahal. Jadi termasuk pada saat itu yang banyak menginfakkan hartanya, termasuk juga tadi memerdekakan budak, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kemana Rasulullah SAW pergi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selalu menyertai Rasulullah SAW. Kalau sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nanti masuk Islamnya sekitar tahun 5 atau tahun 6 kenabian, baru nanti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemana Rasulullah SAW pergi, mesti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ikut, kemanapun pergi. Bahkan termasuk hijrah. Jadi setelah haji wada tahun 10 setelah haji tahun 10 kenabian, tahun 11 10 kenabian, tahun 10 kenabian. Jadi kalau tahun hijriah tuh haji wada di belakang. Haji tahun 10 kenabian. 10 kenabian itu berarti Nabi usianya 50 tahun. Itu datang orang dari Madinah mau minta bantuan kepada orang-orang Quraisy karena mereka telah terjadi perang saudara selama 100 tahun. Antara dua suku Aus dan Khazraj, perang terus. Nabi datang tahun 11. Nabi datang ceramahin mereka, akhirnya orang Madinah itu masuk Islam, pulang tahun 11. Tahun 12-nya besok mereka datang mau berbaiat di Aqabah, baiat Aqabah pertama. Tahun 13-nya baiat Aqabah yang kedua, yang dimana mereka siap membantu Nabi dan kaum muslimin Mekah kalau mau hijrah ke Madinah. Kami siap. Berarti itu bulan haji atau Dzul Hijjah tahun 13. Muharramnya itu kan berarti udah pindah tahun tuh. Itu tahun 1 hijriahnya di situ tuh. Itu Rasul sudah izinkan para sahabat untuk hijrah, tapi Rasulnya belum hijrah, Pak. Rasul hijrahnya baru di bulan Safar, akhir bulan Safar. Itu pun tadinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah mau hijrah duluan, kata Rasulullah SAW, tunggu, saya belum dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasul sampai hijrahnya aja minta ditemenin oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Singkat cerita, sebagaimana kita ketahui dalam catatan sirah, dikepung rumahnya Rasulullah SAW. Ya, mereka ketiduran, Rasulullah SAW keluar, lalu bersama dengan sahabat Abu Bakar menuju ke Gua Thur, Jabal Thur. Itu naik gitu, terjal, lalu kemudian ada gua kecil masuk di sana, istirahat di sana. Kurang lebih selama 3 malam menginap di Gua Thur. Itu yang nganterin makanan, suplai makanan itu Asma bintu Abi Bakar. Kalau dia pergi itu sama para gembala, jadi biar jejak kakinya kecampur sama kambing. Pulangnya juga begitu sama penggembala. Jadi kalau orang lihat, wah ini mah kambing, ini penggembala kambing, itu nggak ada jejak kakinya, sendirian.
Sebagaimana yang kita ketahui dalam kisah itu. Ketika pasukan Quraisy sampai di situ, itu kaki kuda itu, ini yang namanya goa di sana nggak kayak goa di sini yang dalam gitu, nggak, kecil gitu. Sehingga gini kalau mereka jongkok gitu kelihatan. Bayangkan, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama dengan Rasulullah SAW. Adapun kisah yang katanya ada sarang laba-laba, ada burung merpati bersarang, ini memang disebutkan oleh para ulama sirah, tetapi wallahu alam riwayatnya tidak kuat. Memang disebut oleh para ulama sejarah, ulama sirah, tapi riwayatnya apa? Tidak kuat. Tidak kuat riwayatnya. Singkat cerita, mereka pergi. Rasulullah SAW pun jalan, lalu kemudian menyewa seorang ahli untuk menunjuk jalan lewat jalur yang biasa tidak dilewati oleh orang. Kalau tidak salah ingat namanya Abdullah bin Uraiqit. Berangkat ke Madinah. Hijrahnya saja sama sahabat Abu Bakar. Tidak mau ditemani kecuali oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang itu menunjukkan kedekatan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan sampai pernah satu ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ada masalah dengan sahabat Umar. Biasa itu teman tuh ada masalah, biasa itu. Nggak akur, biasa itu, biasa. Habis itu akur lagi, sahabat begitu. Ya, jadi biasa lah begitu, ada nggak akur dan seterusnya, itu biasa berteman. Sahabat begitu, manusia kan mereka kan. Tetapi tadi mereka memiliki keutamaan luar biasa tadi. Jadi ada masalah lah. Singkat cerita, sahabat Abu Bakar minta maaf kepada sahabat Umar. Nampaknya sahabat Umar nih mungkin kalau bahasa kitanya kesel, tidak langsung memaafkan. Akhirnya sahabat Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW, mengadu cerita lah. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhirnya reda. Wah, datanglah ke rumahnya sahabat Abu Bakar. Maksudnya pengen dia, saya juga minta maaf gitu kan. Nggak tahu nggak ada. Wah, ini sama Rasul ini. Datang ke Masjid Nabawi. Memang kumpulnya mereka di masjid. Kumpulnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bersama dengan Rasulullah SAW di masjid. Lihat dari kejauhan datang sahabat Umar, wajahnya Rasul sudah berubah. Wajahnya Rasulullah SAW sudah berubah. Datang, kelihatan marah itu. Itu Abu Bakar yang belain. Rasul, saya yang salah Rasul. Kan dia yang salah, saya yang salah Rasul. Tapi Rasul nggak bilang, kamu ini Umar, enggak. Tahukah kalian, ketika orang-orang memusuhi aku, dia yang membelaku. Ketika orang-orang kufur, dia yang beriman. Ketika orang-orang tidak memberikan dan membantu aku, dia yang memberikan hartanya dalam rangka membantuku. Jangan pernah sakiti sahabatku ini. Masya Allah. Semenjak itu tidak ada satupun orang yang pernah menyakiti sahabat Abu Bakar, walaupun dengan perkataannya. Radhiyallahu anhu. Itu keutamaan luar biasa, dibela oleh Rasulullah SAW. Dan termasuk sahabat Abu Bakar, dan ini termasuk tipikalnya para sahabat, orang yang sangat menjaga rahasia-rahasianya Rasulullah SAW. Terlebih lagi itu masalah-masalah privasi. Ini penting. Dan ini yang sering dilalaikan sebagian kita. Ingat ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, putrinya Hafsah telah menjadi janda dan tentu selesai masa iddahnya, ditawarkan kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, nikahi putri saya. Kata Utsman bin Affan, saya sedang tidak kepingin menikah. Datang kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nikahi putri saya. Bilang iya, enggak. Bilang tidak, juga tidak. Kata sahabat Umar, saya ini tadi datang ke sahabat Utsman, tawarkan, dia bilang saya sedang menikah, saya kecewa. Tapi saya lebih kecewa lagi kepada Anda. Kenapa? Saya tanya, bilang iya, enggak, bilang enggak, juga enggak, diem aja. Akhirnya kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Setelah itu baru dijelaskan oleh sahabat Abu Bakar. Saya kasih tahu, kenapa waktu itu saya diam? Karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW menyebut-nyebut namanya Hafsah. Dijaga itu oleh para sahabat. Ya, dijaga karena apa? Ini termasuk salah satu, makanya apalagi urusan rumah
rumah tangga, privasi. Makanya salah satu kesuksesan dakwahnya Rasulullah SAW, salah satu sebab dari sekian sebab tentu pertolongan dari Allah Rabbul Alamin adalah dijaga masalah privasi. Itu makanya Pak, itu pentingnya menjaga masalah privasi termasuk urusan rumah tangga. Penting itu. Maka siapapun yang mau sukses ya dia jaga itu, dan orang-orang yang di sekitarnya, temannya, kerabatnya, jaga itu urusan rumah tangga, jangan sampai kemudian. Bahkan sampai Rasulullah SAW sampai hari ini diserang oleh orang-orang kafir dalam bab urusan rumah tangga. Masa nikahin Aisyah masih kecil, lihat. Sampai sekarang orang-orang kafir menyerang Rasulullah SAW diantaranya lewat bab rumah tangga, keluarga. Hati-hati itu. Makanya mesti dijaga itu. Dia tidak perlu umpamanya seorang dai itu kepancing harus muncul ini infotainment soal masalah urusan rumah tangganya, nggak usah, ngapain. Karena itu sebab kuatnya dakwah. Makanya juga termasuk itu di urusan rumah tangga dijaga privasi. Ya, sama seperti apa hari ini. Makanya termasuk jajanan yang paling gurih untuk dibicarakan urusan rumah tangga. Coba tuh infotainment tuh. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu jajanan paling gurih ditawarkan itu yang ngomongin, gibain rumah tangga orang. La ilaha illallah. Para sahabat dijaga Rasulullah SAW. Nggak lantas kemudian disebarkan, sampai baru ngomong gitu aja dijaga. Saya diam itu bukan apa-apa. Kalau saya ngomong Rasul nyebut-nyebut Hafsah, nanti saya membuka rahasia Rasul. Makanya saya nggak mau ngomong. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dijaga rahasia-rahasia. Dan termasuk juga faedah yang bisa kita ambil dari kisah itu, bahwa para sahabat di zaman itu biasa Pak, ada wanita suaminya wafat, selesai masa iddahnya dinikahi oleh sahabat yang lain, biasa. Coba zaman sekarang dicela Pak, belum setahun udah nikah lagi katanya. Baru kemarin suaminya mati udah nikah lagi katanya. Allahu Akbar. Tuh, malah ditawar-tawarkan tuh kayak sahabat Umar. Cuman memang udah geser banyak ini, masyarakat kita udah gesernya banyak. Makanya sampai saya bilang begini, kalau seandainya Rasulullah SAW hidup di zaman ini, dibully Pak. Ya orang itu baru ini wafat udah nikah lagi katanya. Rasul udah nikahin ini aja, dibully, dicela. Orang Islam kebawa pula lagi. Naudzubillah, bisa dicela kalau Rasulullah SAW hidup di zaman ini, kalau mereka tidak betul-betul memahami syariat dengan benar. Dan termasuk juga, dan ini yang paling dikenal juga, termasuk di antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak pernah absen dalam peperangan. Selalu berada di sebelahnya Rasulullah SAW. Mau semua peperangan, nggak pernah ada catatan absen. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak pernah. Semua ikut, masya Allah. Semua peperangan ikut. Di mana? Makanya sampai ada sebagian riwayat yang mengatakan, di mana ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar. Bahkan kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ketemu sahabat Abu Bakar, Rasul yang datengin rumahnya sahabat Abu Bakar. Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap hari berjumpa dengan sahabat Abu Bakar, tidak pernah bosan. Itu tanda kuatnya hubungan. Contoh begini, kita ada punya teman, satu hari gak ketemu kita tanyain kemana dia. Itu tanda kita punya ada kedekatan dengan dia. Rasulullah SAW gak pernah kecuali bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka tidak aneh tatkala Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allah khayyara abdan bainama indahu wa bainama fid dunya, atau kama qala, sesungguhnya Allah memberikan pilihan kepada seorang hamba antara dia tetap hidup di dunia atau apa yang ada di sisi Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nangis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalurnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bilang begini, ketika sahabat Abu Bakar nangis, Rasul bilang begitu. Apa kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri? Ini kenapa ini orang tua kok nangis ini? Emang ada apa?
Tapi ternyata setelah itu, setelah Rasul wafat, baru faham sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Oh, yang dimaksud hamba yang diberikan pilihan antara dunia dan apa yang di sisi Allah, itu Rasul sendiri. Beliau cerita tentang dirinya sendiri, dan yang paling mengerti dan faham pada saat itu sahabat Abu Bakar. Yang lain biasa saja, dikira Rasul bicaranya tentang siapa gitu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah mengerti bahwa yang dimaksud itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri? Fakana a'lamana. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang paling alim di antara kami, yang paling berilmu di antara kami. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sebagian riwayat menyebutkan waktu duha. Saya sudah berusaha mendetailkan sebatas yang saya tahu. Ya, saya berusaha mendetailkan sebatas yang saya tahu. Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, waktu duha. Waktu itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang menyusul pasukannya Usama bin Zaid yang diutus untuk berperang melawan Romawi. Singgah di satu tempat perbatasan Madinah sebelum keluar Madinah, namanya satu daerah namanya Sunuh. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mendapati Rasul wafat, baru dapat kabar. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung kembali. Langsung pulang, nggak jadi nyusul pasukannya Usama bin Zaid bin Harithah. Pulang ke Madinah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Itu para sahabat kayak kondisinya mungkin kalau bahasa kita semacam kayak nggak percaya, nyaris tidak percaya. Shock mereka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang, masuk, dibuka wajahnya Rasulullah SAW, dicium, lalu kemudian sambil katakan, wahai Rasul, engkau dalam keadaan harum ketika hidup dan ketika wafat. Setelah selesai itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu keluar, itu orang masih dalam keadaan kalau kayak kita dalam keadaan shock. Bahkan termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu shock. Siapa yang bilang Rasul wafat, saya penggal palanya nanti. Orang shock semuanya. Lihat, ini sosok yang memang pemimpin keluar berkhutbah. Setelah memuji Allah, lalu kemudian berkata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, fa innahu man ya'budullah fa inna Allah innahu man ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa orang yang menyembah Allah, sungguhnya Allah tidak akan pernah mati dan selalu hidup. Wa man ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Dan siapa orang yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Muhammad SAW adalah utusan, hanyalah utusan, sebagaimana utusan-utusan yang sebelumnya. أَفَا إِمَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. Apakah kalau dia mati atau dia terbunuh, kalian kembali menjadi kufur? Apa kata para sahabat? Seakan-akan kami baru dengar ayat itu, padahal mereka hafal Quran. Itu artinya apa? Orang kalau lagi sedih, ilmunya suka hilang. Ya namanya sedih, apa yang dia ingat lupa. Makanya perlu diingatkan. Walaupun kita sudah pernah tahu, kita sudah pernah dengar, kita pernah hafal, tetap perlu diingatkan. Lagi sedih, lagi marah, hilang hafalannya, lupa. Itu menunjukkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pemimpin. Orang lagi gusar, dia tenangkan. Orang lagi bingung mesti ngapain, dia ngambil tindakan. Itu pemimpin begitu. Sampai akhirnya kemudian esok harinya, hari Selasa, itu jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam belum dikuburkan. Esok harinya, hari Selasa, didengar, dapat informasi sekelompok orang Ansar berkumpul di satu tempat Bailairung namanya Saqifah Bani Sa'idah. Itu sekarang posisinya jadi taman Masjid Nabawi. Kita menghadap ke arah kiblat, itu di sebelah kanan. Kita keluar dari gerbang pintu 7 atau 8 keluar, nanti ada kebun, sekarang taman.
Saqifah Bani Sa'idah. Dulu tempatnya di situ, Saqifah Bani Sa'idah. Kumpul orang Ansor mau ngangkat khalifah. Datang sahabat Umar, sahabat Abu Bakar datang. Diskusi, singkat cerita, kata sahabat Umar, pemimpin itu dari Quraisy. Minna al-amir minkum al-wazir. Dari kami pemimpinnya, dari kalian menterinya. Setuju sahabat Ansor? Baik, kalau gitu siapa yang mau dibayar jadi khalifah? Anda wahai Umar? Enggak, jangan saya, masih ada sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibayar jadi khalifah pada saat itu, karena memang juga termasuk diantara ciri-cirinya ketika Rasul sakit yang ditunjuk jadi imam salat siapa? Sahabat Abu Bakar. Jadi dulu tuh imam salat itu nggak sembarang. Makanya ya masjid, alhamdulillah masjid harus ada imam rawatib. Karena nggak sembarangan ini. Itu di masa para sahabat nggak ada yang berani maju ngimamin kalau Rasul ada, sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada. Pernah Rasul dalam keadaan sakit minta sahabat Abu Bakar, ada sahabat diutus, nanti Abu Bakar suruh jadi imam. Keluar dia, dilihat sahabat Abu Bakar belum ada, ditunjuk sahabat Umar, silahkan imamin. Suaranya kedengaran oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bilang, enggak. Selesai sholat, Umar tanya sama orang tadi, Rasul suruh saya, enggak. Lah terus Rasul suruh sahabat Abu Bakar, tapi berhubung saya lihat tadi enggak ada, saya tunjuk Anda. Oh jangan, enggak boleh. Nah, sembarangan jadi imam, karena dulu yang namanya khalifah itu Pak kerjanya ngimamin sholat, termasuk imam sholat Jumat dan khotibnya. Itu khotibnya dia terus, nggak ganti-ganti ya, karena berhubung di kita nggak bisa ya ganti-ganti. Dia terus khotib Idul Fitri, khotib Idul Adha, itu dia terus. Akhirnya hari itu selesailah pemilihan khalifah, sudah reda. Tinggal ini ngurus jenazahnya Rasulullah SAW. Keluarga memandikan, termasuk sahabat Ali bin Abi Thalib, ngurus jenazahnya Rasulullah SAW. Itu pun mereka masih, ini dimandiinnya gimana nih jenazahnya Rasul? Dibuka pakaiannya atau tidak ini? Sampai mereka terkantuk dalam kantuk itu nggak boleh dibuka. Akhirnya dimandikan tanpa dibuka pakaiannya Rasulullah SAW. Sudah selesai, kafani, sholatinnya pun di dalam kamarnya Aisyah itu nggak dibawa keluar. Sholatin bergantian, kecil kamarnya. Ya 10 orang masuk keluar gantian. Sampai akhirnya dikuburkan di mana nih? Datang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qubidun nabiyyu illa dufina haitsu qubid." Tidaklah seorang nabi wafat kecuali dikuburkan di tempat dia wafat. Berdasarkan hadis yang disampaikan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dikuburkanlah Rasulullah SAW di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk alasan kenapa nggak dikeluarkan, khawatir dijadikan tempat ibadah. Itu diantara alasannya, dan itu riwayatnya Aisyah yang mengatakan itu. Laula khosya ayyuttakhadha masjidan la ubriza qabruhu. Kalau seandainya tidak dikhawatirkan dijadikan tempat ibadah kubur Nabi, ini saya ditaruh di luar, artinya ditaruh di Baqi. Jadi itu kamar yang ada di Masjid Nabawi sekarang kubur Nabi itu bukan masjid tadinya, Pak. Tadinya itu masjid, ada gang kecil, kamarnya Aisyah. Tahun 80-an Hijriah atau 88 Hijriah terjadi perluasan Masjid Nabawi. Akhirnya ini kamar masuk ke dalam area masjid, atap. Tetapi dindingnya nggak dibongkar. Dindingnya nggak dibongkar. Nah sekarang itu kubur Nabi SAW itu 4 lapis dindingnya. Yang paling luar itu yang kita kalau lewat ngeliat, nah itu yang paling luar. Jadi di dalamnya ada dinding lagi, dalamnya tembok lagi, dalamnya tembok lagi. Jaraknya 1 meter, 1 meter, 1 meter. Sehingga area Raudhah yang sekarang jamaah haji, jamaah umrah masuk, itu kemakan, Pak. Mestinya lebih luas dari itu yang sekarang ini. Kemakan karena banyak dinding gitu. Kemakan karena banyak dinding gitu. Jadi sampai 4 lapis. Agar supaya itu pun dibikin kayak segitiga gitu. Jadi kalau orang sholat, biar pas sholat di situ nggak menghadap ke kubur, karena dibikinnya segitiga gitu, biar orang kalau menghadap jadi nggak melenceng, nggak menghadap ke kubur. Karena ada larangan dari Rasulullah SAW, la tusallu ilal kubur, wa la tajlisu alaiha. Jangan sholat menghadap kubur, jangan duduk di atas kubur. Hadis sahih riwayat Muslim. Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun jadi khalifah. 2 tahun jadi khalifah. Tetapi beliau bisa menstabilkan kondisi negeri yang nyaris, mungkin kalau bahasa kitanya nyaris porak-poranda karena nabi palsu, orang-orang murtad, orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Jadi ternyata rongrongan yang paling berat itu rongrongan internal, Pak. Makanya Abu Bakar As-Siddiq konsen itu
nabi palsu, perangi. Karena ini internal kaum muslimin. Kalau internal aja nggak bisa, gimana dari luar nanti? Tapi pasukan yang telah diutus oleh Rasulullah SAW, pasukannya Usama bin Zaid bin Harithah, terus dilanjutkan, nggak berhenti. Cuma 2 tahun beliau jadi khalifah. Dan pertama kali yang mengusulkan khalifah dapat gaji Umar, karena Rasul dikubur hari Selasa malam Rabu menurut sebagian para ulama. Jadi malam-malam besok hari Rabu, Khalifah Abu Bakar keluar rumah menuju pasar, dicegat sama Umar. Mau kemana Khalifah? Ke pasar. Loh, mau ke pasar ngapain? Dagang biasa, dagang. Ternyata Khalifah dagang juga, berarti antum nih kerjanya mirip kayak kerjanya Khalifah dong. Loh, nanti kalau ada orang bertikai butuh cari Anda gimana? Anda lagi dagang, lagi sibuk ini. Ya terus gimana? Ya ke masjid aja. Di Khalifah suruh ke masjid. Terus urusan nafkah keluarga Anda ya kami yang tanggung. Dah, kami yang pikirkan. Ya gimana Khalifahnya ada bertiga? Nanti lagi jualan nih, lagi bisnis ini. Gak bisa. Semenjak itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak lagi berdagang di pasar. Dia jadi khalifah. Istananya di mana? Di masjid. Istananya di masjid. Jadi zaman dulu itu mau ketemu khalifah gampang. Kemana? Masjid. Zaman dulu nggak ada pas pamkhol, belum ada. Pasukan pengaman khalifah. Jadi butuh mau ketemu khalifah, datang ke masjid. Butuh ketemu, datang ke masjid. Allahu Akbar. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tentu tadi kalau soal masalah dermawannya tidak usah ditanya beliau. Soal kedermawanannya tidak usah ditanya beliau. Soal kejujurannya kenapa disebut As-Siddiq? Yaitu tentang kisah Mi'raj. Ditanya, Abu Bakar, kamu percaya itu Muhammad Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Apa kata Abu Bakar? Rasul bilang begitu? Rasul bilang begitu? Ya, lebih aneh dari itu saya percaya. Enggak pakai mikir panjang gitu. Memang membenarkan setiap apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Dia orang belum beriman, dia udah beriman duluan. Bahkan tidak ada yang mendakwahinya dan seterusnya, dia karena dapat informasi langsung dia benarkan. Itu makanya dia disebut dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orangnya Pak, kalau berdasarkan riwayatnya para sahabat, kurus, pinggangnya kecil. Itu makanya kalau pakai celana dia taikin lagi, celana melorot. Rasul, kalau saya ini termasuk yang sombong nggak? Karena kalau itu suka turun sendiri ini, menutupi mata kaki saya. Oh kamu enggak? Iya emang pinggangnya kecil Pak. Dan itu bukan karena kesengajaan, itu pun sudah berupaya beliau, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu udah berupaya. Tapi ya biasalah, pinggangnya kecil jadi melorot terus. Abu Bakar As-Siddiq kurus, emang nggak gemuk. Perawakannya memang begitu. Tetapi tadi kewibawaannya di tengah para sahabat tahu keutamaannya. Dan juga tadi Rasulullah SAW sudah ingatkan, ini jangan ganggu sahabat saya. Itu tegas. Bahkan pada beberapa sisi ketegasannya melebihi Umar dalam beberapa sisi, termasuk orang yang nggak mau bayar zakat. Tadinya sahabat Umar, Anda mau perangi mereka kan ngucapin la ilaha illallah, aku akan perangi mereka yang memisahkan antara salat dan zakat. Lebih Umar. Termasuk dibukukannya mushaf Al-Quran itu sudah zaman Abu Bakar. Jadi zaman Rasul mushaf sudah dicatat sama para sahabat Pak, tapi masing-masing sahabat punya catatan sendiri-sendiri. Ketika di zamannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibukukan menjadi satu mushaf, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas dalam satu mushaf. Itu mulai zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bukan zamannya Utsman radhiyallahu anhu, bukan. Sudah itu. Cuman memang ini cara bacanya masih mengakomodir berbagai macam cara baca yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan sekarang. Kalau sekarang kan 10 qiraah yang mutawatirah, 10 yang mutawatir, lalu kemudian 7 yang terkenal. Itu baru bagian dari sekian banyak cara baca yang ada dahulu di masa Rasulullah SAW, para sahabat. Yang sekarang ada itu baru udah sisa lah, udah sisanya. Udah banyak yang hilang. Karena sebab di masa Khalifah Utsman ada tabi'in bertikai Pak. Tabi'in bertikai, yang satu bacanya beda, yang satu bacanya beda. Perang nih, hampir berantem dia ini. Sahabat Hudzaifah lapor, gimana ini Khalifah? Panggil Zaid bin Thabit. Coba
ambil mushaf yang waktu itu disimpan di rumahnya Hafsah, putrinya sahabat Umar. Ambil mushaf yang dulu dikumpulkan sama sahabat Abu Bakar. Ambil, teliti ulang. Panggil mereka yang bacaannya beda-beda. Nanti kalau terjadi perbedaan, pilih bahasanya Quraisy. Semenjak itu muncul mushaf Utsmani, maka cara bacanya mulai mengerucut, mulai menyempit. Sebelumnya ada yang lebih aneh lagi. Yakin kita orang zaman sekarang denger itu pusing dah gitu. Al-Quran versi mana nih gitu. Padahal sama-sama datang dari Allah Rabbul Alamin. Sama-sama. Di Rasulullah SAW, malaikat Jibril minta tolong bacakan dengan yang lain. Malaikat Jibril ajarkan, bacakan dengan cara yang lain, ajarkan. Ini kalau yang ada sekarang itu sudah mulai mengerucut. Wallahu a'lam. Ini sebagian yang bisa kita bahas. Oh, udah jam 1 lewat ini. Pada pertemuan kali ini tentu waktu singkat, ingin bahas hal banyak tentu menjadi terbatas sekali. Ini yang mungkin yang bisa kita bahas. Ada tanya jawab nggak? Nggak ada kan ya? Nggak ada lah, biasanya orang udah selesai. Biasanya pembahasan sirah nggak ada tanya jawab. Kita cukupkan kajian kita kali ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.